Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dosen kepada dosen bimbing 1 dan dosen bimbing 2 yang saya hormati. Sebelum itu saya akan perkenalkan diri dulu. Saya Berjulo dari Prodi Teknologi dan Internet dengan NPM 2782025 dari Jurusan Teknologi Informasi Politeknik di Lampung. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan atau mempresentasikan hasil dari karya tulis dunia saya, yaitu tentang bangun prototipe segmentasi jaringan kampus berbasis VLAN dan akses control list atau ACL untuk meningkatkan keamanan dan manajemen trafik jaringan. Di sini kita masuk ke belakang yang dimana jaringan kampus modern menjadi infrastruktur kritis dan namun sebagian besar masih beroperasi sebagai flat network tanpa segmentasi. Di sini ada beberapa segmentasi. Yang pertama ada flat network, yang artinya dia belum ada segmentasi logis, seluruh perangkat berada di broadcast domain yang sama. Yang kedua tentang serangan, yang artinya rawan spoofing dan akses tidak sah antar unit pengguna. Yang ketiga ada infrastruktur teknis, yang artinya menghubungkan mahasiswa, dosen, staf, dan sistem akademik secara bersamaan. Yang kelima, yang keempat ada game penelitian. Kajian terdahulu sebelum mengintegrasikan VLAN dan ACL secara komprehensif. Di sini terdapat rumus masalah dan tujuannya. Yang pertama, bagaimana sih merancang dan membangun prototipe segmentasi jaringan berbasis VLAN dan ACL. Lalu yang kedua, bagaimana perbandingan kinerja kios sebelum dan sesudah implementasi. Tujuannya menghasilkan segmentasi jaringan VLAN dan ACL yang fungsional, lalu mengukur dan membandingkan kios sebelum dan sesudah implementasi. Di sini ada beberapa landasan teori utama. Di sini saya membagi 4 landasan teori utama. Yang pertama ada VLAN. Itu merupakan segmentasi jaringan secara logis pada layer 2 menggunakan standar IEEE 102.1 VLAN IP. Yang kedua ada inter-VLAN routing, yang artinya komunikasi inter-VLAN diarahkan melalui layer 3 dengan pendekatan muter on listrik atau SPI. Yang ketiga ada akses control list atau ACL, yang dia akan mengontrol akses paket berbasis aturan mencakup standar ACL dan extended ACL. Yang keempat ada defense in depth, yang artinya kombinasi VLAN ditambah dengan extended ACL sebagai strategi berlapis untuk mengamankan jaringan kampus. Berikutnya ada metodologi penelitian dari NDMC atau Network Development Architecture. Di sini merupakan ada beberapa kerangka iteratif untuk merancang atau mengimplementasikan dan mengelola jaringan. Pertama kita menganalisis, mendesain, simulation, implementasi, monitoring, dan manajemen. Di sini saya waktu penelitiannya ada bulan Maret, Juni 2025. Perangkat yang saya gunakan Processor versi 8.21 beserta dengan WSA 4.2.0, dan saya mensimulasikannya menggunakan perangkat Cisco Catalyst 990, Catalyst 990, yang 3, router 2811. Oke, di sini ada beberapa rancangan segmentasi jaringan VLAN yang saya buat, dibagi ada 4 VLAN. Di sini pertama VLAN 10 untuk mahasiswa dengan IP 192.168.10/. Lalu VLAN 20 khusus untuk dosen dengan IP 192.168.10/.
18.20.0/24. Berikutnya ada VLAN 30 khusus untuk staff dengan IP 192.168.30.0/24. Dan terakhir adalah VLAN untuk server yaitu VLAN 40 dengan IP 192.168.40.0/24. Jadi interferon routing ini dilakukan melalui SVI pada layer 3 switch atau Cisco Catalyst 3560. Selanjutnya ada beberapa kebijakan extended HCL. Di sini ada sumber dan tujuannya. Yang pertama ada VLAN 10 bertujuan ke VLAN 40, lalu VLAN 10 ke VLAN 20 atau 20 atau 40, VLAN 20 ke VLAN 40, VLAN 20 tujuannya ke VLAN 10, VLAN 30 tujuannya ke VLAN 40. Di sini ada jenis protokol yang dipakai atau portnya. Yang pertama ada TCP atau TCPS, menggunakan port 80.443. Ada juga dia menggunakan sama ya protokolnya VLAN 10 20. Sementara VLAN 40 itu menggunakan SMB atau protokol tengah. Ini ending, implicit ending. Di sini ada deskripsinya. Untuk mengakses layanan web akademik untuk mahasiswa, aksinya berweb. Nah, artinya dia diizinkan ya dari VLAN 10 tujuannya ke VLAN 40. Isolasi yang berikutnya ada isolasi mahasiswa dari sumber daya internal yang CDI yang artinya tidak diizinkan dari VLAN 10 tujuannya ke VLAN 20 atau VLAN 40. Yang ketiga ada akses penuh dosen ke server akademik, dia permit diizinkan. Berarti dari VLAN 20 tujuannya ke VLAN 40. Jadi kita ada mencegah akses balik dari dosen dan mahasiswa, ini tidak diizinkan. Artinya VLAN 20 sampai tujuannya dari VLAN 20 sampai VLAN 10. Lalu dari VLAN 20 tujuannya ke VLAN 40, staff itu akan mengakses berkas file server ini diizinkan. Lalu ini bisa, ini semua aturan default tapi saya bisa ubah. Oke, berikutnya ada skenario pengujian prototipe. Di sini dibagi beberapa pengujian. Yang pertama ada isolasi VLAN. Untuk ping antar VLAN sebelum diaktifkan ke VLAN routing untuk memverifikasi batas tes domain. Yang kedua ada kebijakan HCL, verifikasi akses terautorisasi dan penolakan trafik sesuai aturan extended HCL. Yang ketiga ada kios baseline untuk pengukuran throughput, delay dan request pada platform. Yang keempat ada post prototype, pengukuran ulang setelah VLAN dan HCL aktif untuk perbandingan kinerja. Yang kelima ada VLAN looping, simulasi serangan dari looping untuk menguji tanah segmentasi. Di sini ada hasil pengujiannya, beberapa contoh hasil pengujiannya. Yang pertama itu ada aturan HCL berjalan sesuai dengan kebijakan. Di sini 6 aturan extended HCL akan dieksekusi persis sesuai matriks kebijakan atau tidak ditemukan false commit. Yang kedua hasilnya 0, yang tapping antar VLAN berhasil sebelum routing atau take off. Kita ada blok serangan VLAN looping atau terjadinya double tapping. Di sini ada hasil pengujian dari dosen juga. Saya memasukkan 3 pengujian. Yang pertama adalah throughput. Di sini kategorinya tipon, yang artinya baik, sekitar 148%. Di sini lihat pas di ujian sebelumnya nilainya 8,9, itu sangat tidak baik ya. Setelah diuji lagi itu
96,5 Mbps. Berarti kategorinya baik. Lanjut ke delay. Kategori kupon itu sangat baik. Di sini setelah diuji sebelumnya, pinnya itu 202,5 ms. Lalu sudah diuji sekitar 30 ms, maka itu sangat baik. Lalu ada paket loss. Di sini sebelum diuji 0,55%, sesudah diuji 0,25%. Kita ada analisis dan implikasi hasil. Kombinasi film dan extended ACL memberikan efek indeks yang terbukti, yang artinya keamanan meningkat sementara kinerja yang dari justru naik signifikan. Di sini ada beberapa kinerja. Yang pertama itu ada keamanan terverifikasi, yang artinya segmentasi logis memutus jalur lateral movement. ACL akan memaksa policy-less privilege pada semua trafik antar gelar. Yang kedua itu kinerja akan meningkat, yang artinya broadcast domain lebih kecil, menurunkan tabrakan trafik, throughput naik dan delay turun drastis. Yang ketiga ada manajemen lebih baik, yang artinya kebijakan akses terpusat pada LTD switch, memudahkan audit, penambahan role baru dan penerapan BIOS lanjutan. Yang keempat ada small label, prototipe siap dikembangkan menjadi arsitektur produksi dengan 82.1x DCP sweeping dan monitoring SMMD. Kesimpulannya di sini ada beberapa poin. Yang pertama, prototipe segmentasi dari kampus berhasil dibangun dengan 4 pilar, yaitu pilar routing dan extended ACL yang fungsional. Lalu seluruh 6 aturan ACL dieksekusi 100% sesuai matriks kebijakan yang dirancang. Yang ketiga ada serangan VLAN hybrid atau metode hybrid. Dia berhasil dicegah oleh kombinasi aktif VLAN dan port mode akses. Selanjutnya ada kinerja kios meningkat signifikan, yang artinya hasilnya throughput plus 148%, delaynya min 81,5%, paket lossnya 95,6%. Dan terakhir, berdasarkan standar kupon, seluruh metrik berada pada kategori baik sehingga sangat baik. Oke, mungkin itu cukup presentasinya. Apakah dari dosen kunci 1 dan kunci 2 ingin bertanya? Oke, di sini saya ingin bertanya mengenai mekanisme yang bergerak dengan menerapkan pada sistem itu kayak. Oke, saya akan jawab. Di sini saya menggunakan pendekatan SVI atau Swiss Virtual Interface, R3 Swiss Cisco Catalyst 3520, yang artinya SVI bertindak sebagai gateway virtual untuk software, sehingga pakai data antar segmen yang berbeda dapat dirouting langsung di dalam switch. Oke, terima kasih untuk jawaban saya. Apakah ada lagi? Saya yang bertanya, apa alasan Anda menggunakan extended ACL dan bagaimana cara kerjanya? Jadi alasannya itu karena si extended ACL ini dapat untuk traffic secara spesifik berdasarkan IP sumber, lalu IP tujuan, port, dan protokol. Jadi cara kerjanya itu dengan menerapkan aturan privilege seperti hanya mengizinkan mahasiswa yang akses port wide, contohnya port 80 atau 443 ke server dan menolak traffic lainnya. Mungkin itu jawaban dari saya. Apakah cukup?
Mungkin akan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi